Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Kutruneda, NIM 3117031. Izinkan saya untuk menjelaskan materi mengenai analisis sanad hadis yang berjudul tentang pusat kajian hadis pada masa periwayatannya. Yang pertama yaitu ketika Rasulullah wafat, Islam telah menyebar di berbagai kalangan masyarakat umat Arab. Dan ketika wafatnya beliau atau sebelum beliau wafat, beliau telah menyiapkan ekspedisi untuk melakukan kepemimpinan untuk menaklukkan kota Syam, atau membebaskan kota Syam di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid. Namun hal tersebut terhenti sementara karena karena Rasulullah wafat. Akhirnya rencana yang beliau rencanakan itu terhenti. Namun tidak terhenti untuk selamanya. Rencana beliau akhirnya ditugaskan atau dilanjutkan oleh pemimpin Abu Bakar Asy-Syiddiq dan berdakwahlah Abu Bakar Asy-Syiddiq di negara Syam tersebut. Akhirnya negara Syam telah berhasil dikuasai oleh umat muslim sepenuhnya pada tahun 17 Hijriah. Setelah itu, dakwah di bagian barat atau dakwah Islam di bagian barat berkembang sangat pesat atau berkembang dengan pesatnya. Akhirnya pada abad pertama Islam menuju ke arah timur, ke arah timur di bagian di daerah transisional itu setelah dakwahnya disamarkan. Islam menuju ke arah timur pada tahun 56 Hijriah. Kemudian setelah itu mendekati daerah Cina pada tahun 96 Hijriah dalam proses penyebaran ajaran Islam tersebut. Pada saat itu tidak sedikit para sahabat yang ikut serta dalam ajaran Islam atau dalam menyebarkan ajaran Islam tersebut. Dan ada 9 daerah, khususnya ada 9 daerah periwayatan hadis yang sangat terkenal dan ajaran Islam yang berkembang sangat besar. Apa itu daerah apa saja yang 9 tersebut? Yaitu yang pertama ada Al-Madinah atau Madinah Al-Munawwarah, yang kedua Makkatul Mukarramah, yang ketiga Kufah, yang keempat Basrah, yang kelima Syam, yang keenam Mesir, yang ketujuh Afrika atau meliputi Maghrib dan Andalusia, yang kedelapan Yaman atau negara Yamana, yang kesembilan yaitu Kusar. Yang pertama yaitu ada Al-Madinah atau Madinah Al-Munawwarah. Kota tersebut merupakan kota yang terpenting dalam periwayatan hadis. Kenapa dikatakan kota yang terpenting pada saat itu? Karena di kota Al-Madinah tersebut banyak sekali para sahabat-sahabat Nabi yang wafat atau yang gugur di kota tersebut. Dan kitab terpenting yang mendokumentasikan wafatnya para sahabat-sahabat tersebut yaitu kitab yang berjudul Unwah An-Nujubah fi Ma'rifati Makkah fi bil Madinah min as-Sohah. Itu yang ditulis atau karya dari Mustafa bin Muhammad bin Abdullah bin Alawi Ar-Rafi. Kemudian pusat penyebaran hadis atau transmisi hadis juga berkembang pesat di negara Madinah. Dan tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh yang berpengaruh pesat dalam penyebaran hadis tersebut yaitu seperti Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat lainnya seperti Abu Hurairah, Siti Aisyah, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'id bin Sabit dan lain sebagainya hingga pada masa pemerintahan Malik bin Anas. Selanjutnya yaitu kota Mekah. Perlu kita ketahui bahwa kota Mekah selain kota Madinah yang terpenting, yaitu kota Mekah juga merupakan pusat terpenting periwayatan hadis pada masanya. Kenapa dikatakan pusat terpenting pada periwayatan hadis? Karena pada
karena pada negara Mekah tersebut terdapat tokoh penting, yaitu Abdullah bin Abbas. Beliau yang melakukan aktivitasnya di Mekah sebelum ke Basrah dan pengembaliannya pada masa Ibnu Ali. Nah, dan kenapa dikatakan terpenting hingga sampai sekarang ini? Karena di dalam kota Mekah itu terdapat terus berlangsungnya hingga abad ketiga tokoh ternama tersebut, yaitu dan termasuk seperti Humairi dan Sa'id bin Masyhur. Kenapa dikatakan hingga sekarang merupakan kota terpenting dan kota merupakan pusat dari periwayatan hadis? Karena banyak sekali ulama-ulama yang dulu tinggal di kota Mekah dan sekarang menjadi yang kemudian beliau berpindah-pindah ke negeri Yaman, ke negeri Basrah, dan ke negeri yang lainnya, seperti itu. Dan kota Mekah juga dikatakan penting karena Rasulullah SAW juga terlahir di kota Mekah. Yang ketiga yaitu kota Kufah, di mana pada saat itu umat muslim berhasil menguasai negara Irak pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 17 Hijriah, dan di mana kota Kufah tersendiri merupakan bagian dari negara Irak, ya. Dan pada saat itu juga tokoh-tokoh terpenting pada periwayatan hadis di kota Kufah yaitu adalah Abdullah bin Mas'ud, Salman Al-Farisi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kota Basrah, di mana pada saat itu sahabat Nabi yang pertama menduduki atau berkunjung ke kota Basrah yaitu adalah sahabat Utbah bin Ghazwan, dan disusul oleh para sahabat-sahabat lainnya seperti Abu Musa Al-Asy'ari, Anas bin Malik, Imran bin Husain, dan lain sebagainya. Selain itu, kota Basrah juga merupakan kota yang sangat terkenal dalam periwayatan hadis pada masanya, yaitu pada abad kedua dan ketiga. Kenapa? Karena pada masa atau pada abad tersebut banyak sekali ulama-ulama hadis dari berbagai kalangan dunia atau berbagai negara berkunjung atau menginjakkan ke kota Basrah untuk mendalami hadis-hadis Nabi. Pusat periwayatan hadis selanjutnya yaitu berada di kota Mesir, yaitu di mana pada masa itu atau pada saat itu sahabat Amr bin As berhasil menaklukkan Mesir atau berhasil menguasai Mesir pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ya, dan di mana pada saat itu banyak juga ulama-ulama atau sahabat-sahabat Nabi yang berpindah dari Arab menuju ke Mesir, yaitu seperti contohnya Zubair bin Awam, Abdullah bin Amr bin As, dan Amr bin As itu sendiri. Kemudian juga disusul lagi dengan Ubadah As-Samit. Atau pusat periwayatan hadis selanjutnya yaitu berada di negara Afrika yang meliputi Maghrib dan Andalusia. Selain meliputi Maghrib dan Andalusia, negara Afrika juga meliputi berbagai daerah-daerah, yaitu seperti kota Maroko, Aljazair, Libya, dan Tunisia. Dan banyak sekali ulama-ulama yang berpindah ke negara Afrika, yaitu banyak sekali sahabat-sahabat yang berpindah ke negara Afrika pada tahun 27 Hijriah. Kemudian ada salah satu tokoh terkenal yang dimana tokoh tersebut memimpin perluasan di Afrika, yaitu adalah Uqbah bin Nafi. Selain itu, sahabat yang berdomisili di negara Afrika yaitu tercatat ada 45 orang, dan yang menjadi faktor penting periwayatan hadis menjadi semakin pesat di negara Afrika tersebut yaitu adanya pendirian kota Verwan yang dipimpin oleh Uqbah bin Nafi pada tahun 50 Hijriah. Pusat periwayatan hadis selanjutnya yaitu berada di kota Yaman, di mana pada saat itu Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari untuk berdakwah ke Yaman. Namun walaupun dakwah di Yaman mereka disambut dengan baik, tapi mereka tidak menetap di Yaman, sehingga masyarakat di daerah tersebut atau di negara tersebut
kembali atau menuju ke Rasulullah untuk menjelaskan masalah-masalah hadis yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari di Madinah. Generasi tabi'in yang masyhur di Yaman pada saat periwayatan hadis adalah Wahab bin Munabbah, Hammam bin Munabbah, dan lain sebagainya. Generasi selanjutnya yang menghidupkan periwayatan hadis di Yaman yaitu Ma'mar bin Rashid atau sering kita kenal dengan sebutan Ibnu Rashid. Beliau berasal dari Basrah, namun beliau berdomisili di Yaman. Pusat periwayatan hadis yang terakhir berada di kota Khurasan. Sahabat Nabi yang berada di kota Khurasan yaitu diantaranya yaitu Buraidah bin Husayb al-Aslami, Abu Zara al-Aslami, dan Hakam bin Amr. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang dari saya mohon maaf atas pribadi saya sendiri. Karena kekurangan yaitu datanya dari saya sendiri dan kelebihan datanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.